Baik Pak Obert dan juga teman-teman peserta, mungkin kita bisa mulai untuk acara pada pagi hari ini ya. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Pak Obert dan juga teman-teman peserta semua, selamat bergabung di acara webinar pada pagi hari ini yang berjudul Introducing Microsoft Learn for Education. Acara ini diselenggarakan oleh Microsoft secara eksklusif untuk para peserta kompetisi Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional National Championship 2022. Perkenalkan kembali, saya Alisa dari Microsoft sebagai moderator pada sesi pagi hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya persilakan Pak Obert untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Pak Obert. Oke, sebentar ya. Terima kasih Alisa, ini saya share screen ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mau berkumpul pagi hari ini untuk dengar saya sharing sedikit. Terima kasih My EduSolve sudah menyusun kegiatan MOS National Championship dan juga ada sesi-sesi yang mendampinginya. Buat saya, apa yang dilakukan My EduSolve ini mungkin banyak yang tidak menyadari, tapi ini sesuatu yang dibutuhkan. Kenapa? Zaman sekarang, kebutuhan talenta digital itu sangat luar biasa. Kalau pemerintah sendiri menghitungnya kebutuhannya ada 9 juta digital talent yang dibutuhkan hingga tahun 2030, mungkin sebenarnya bisa berbeda lagi angkanya. Kenapa? Itu hanya kebutuhan dalam negeri. Pada kenyataannya, kalian semua bisa menjadi talenta digital untuk berkarya dimanapun. Jangan membatasi diri hanya di Indonesia saja. Bukan artinya saya mendorong kalian untuk keluar ya, tidak. Tetap saya memprioritaskan negara Indonesia, namun kesempatan kalian itu sangat terbuka luas. Tidak hanya ada di Indonesia, bisa dimanapun. Kita bicara ekonomi digital sekarang, siapapun bisa kerja dari manapun. Ini sudah terbukti dalam 2 tahun terakhir, dalam masa pandemi ini, semuanya bisa kerja dari rumah, semuanya bisa belajar dari rumah, semuanya masih bisa berjalan. Roda ekonomi kita masih bisa berputar, dan bagi beberapa pihak, roda ekonomi malah berputar lebih kencang. Memang ada yang harus mengubah modelnya. Bisa jadi itu percepatan dari apa yang seharusnya mungkin terjadi 3-5 tahun ke depan. Ketika pandemi jadi dipercepat. Pada akhirnya memang semua orang harus bertransformasi dan mengubah modelnya. Yang dibutuhkan adalah talenta-talenta digital supaya bisa menjadi backbone dari bisnis model baru ini. Saya mau sharing sedikit tentang apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh Microsoft untuk menyiapkan talenta digital. Nah, Microsoft sendiri punya, kalau kami bilangnya future ready skills. Meskipun kadang saya suka berargumentasi, what is exactly future ready skills? Is it not today's skills? Mungkin ini yang kalau 3-4 tahun lalu dibilangnya future ready skills, ini malah sudah jadi skill yang dibutuhkan sekarang. Kalau teman-teman lihat job vacancy yang ada sekarang, berapa banyak itu yang judulnya we're looking for data scientists, we're looking for data engineers, we're looking for security engineers, security specialist. Saya kuliah 20 tahun lalu, nggak ada judul pekerjaan data engineer, data specialist, data analyst, itu nggak ada. Data scientist and everything, nggak ada. Dulu adanya orang IT, mau itu network, mau itu developer, mau itu IT support, ya helpdesk, itu ada. Yang judul-judul sekarang nggak ada semua. Nah, yang disiapkan dari Microsoft sekarang adalah bagaimana setiap orang, terutama yang hadir pada hari ini, bisa menjadi future-ready learners. Kenapa nggak dibilang students? Karena learners could be anyone. Bisa di usia berapapun. Bukan berarti kalau sudah lulus S1 atau S2, kebetulan tadi saya memberi kuliah umum itu di program Magister Teknologi Pendidikan. Sama saja kok, kalau sudah lulus Magister, bukan artinya sudah selesai, sudah aman. Tidak perlu kuliah lagi, tidak perlu belajar lagi. Completely wrong. Saya kuliah S2 lulus tahun 2006, teknologi pendidikan. Apa yang saya hadapi sekarang sehari-hari, itu beda sekali dengan apa yang kami kuliah 2004 sampai 2006 lalu. Teknologinya sudah maju luar biasa cepatnya. Yang penting adalah mindset-nya dulu, mau berkembang, mau berubah. Jadi ini yang teman-teman harus pegang. You can grow your skills, you can grow your competence, you can learn new technical skills. Yang penting mindset-nya dulu sekarang disiapkan. Hal yang sama juga untuk para gurunya, for the educators, dan untuk institusinya. It has to be a culture. You need to learn on your own. You need to own your own learning. Kenapa? Belajarnya bisa lintas disiplin. Tidak mesti kalau teman-teman background-nya dari IT,
baru bisa belajar IT yang mendalam sekarang. Tidak. Kalau saya lihat ada yang pakai background-nya studi independent MyEdusolve, that's good. Artinya sudah sedikit terekspos bahwa belajar itu tidak harus vertikal satu disiplin ilmu. Bisa lintas disiplin ilmu, dan itu yang memperkaya sekarang. Bahwa jurusan pendidikan misalkan, belajar teknologi, belajar programming, why not? Jurusan teknologi pangan atau jurusan pertanian, belajar teknologi, kenapa tidak? Sudah ada beberapa startup yang fokusnya pada menggunakan IoT untuk pertanian. So, it's very much possible. Malah itu menarik melihat bagaimana teknologi bisa berkontribusi dalam perbaikan hasil panen misalkan. Peningkatan kualitas gizi dari hasil panen. Nah, itu kan sesuatu yang 30 tahun lalu masih harus seorang saintis yang betul-betul paham, bisa memikirkan, dan itu jarang. Sekarang bisa berkolaborasi antara yang memang bidang ilmunya, bidang ilmu pangan, dengan orang yang paham teknologi bisa bergabung dan menciptakan solusi-solusi yang bisa lebih cepat terapkan dan bermanfaat lebih luas lagi. Nah, ini mindset-nya dulu pertama yang harus dipikirkan. Lalu, apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Microsoft? Kami punya program dari jenjang primary education sampai higher education. Semua ada. Mulai dari yang sangat dasar, kita bicara digital literacy. Again, digital literacy ini kalau lihat, it spans all the way to higher education. Sampai sekarang ini masih banyak yang pemahaman tentang digital literacy itu belum di tahap yang diharapkan. Jadi ini sesuatu yang everlasting belajarnya. Modern skills, communication, collaboration, itu basic sekali, sampai belajar block-based visual programming, productivity tools, text-based programming di secondary education, computer science fundamentals, bahkan bisa belajar tentang cloud dari awal di secondary school. Tidak mesti tunggu kuliah dulu, atau lulus dulu baru belajar cloud computing. Dan ketika di higher education, mereka belajarnya tentang role-based skills, yang sudah lebih spesifik. Mau jadi apa sih? Ini yang agak sedikit tricky malah. Role-based itu cepat sekali berubahnya. Kalau sekarang, mungkin 2 tahun ke belakang, belum banyak lihat kebutuhan security engineer atau security specialist. Sekarang itu jurusan atau role yang sangat dicari di seluruh dunia. Kenapa? Serangan cyber luar biasa sekali. Tiap hari, jutaan serangan ke ratusan ribu institusi di seluruh dunia, dan itu mengacaukan banyak hal. Nah, makanya sekarang security role itu sangat urgently needed. Tapi masih sedikit, masih kurang orang yang betul-betul paham. Kita bicara 2022 ya. 2023 mungkin sudah ada sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi harus terus belajar, harus punya mindset mau belajar terus. Jangan pernah merasa sudah cukup sampai di situ saja. Gitu. Nah, Microsoft sendiri punya tools apa saja sih? Nah, ini banyak materi yang bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Prosesnya, kalau saat ini kan kita bicaranya kompetisi MOS. Tapi selain MOS, ada apa lagi sih? Sertifikasi ini masih banyak. Ada yang fundamentals, ada yang role-based certifications. Bahkan setiap bulannya ada sertifikasi baru yang muncul, role-based baru yang muncul, dan sangat-sangat bervariasi, semakin advance. Saya tiap bulan melihat roadmap perkembangannya berubah, tahu-tahu ada ini ya sekarang ya. Dulu nggak ada, saya nggak dapat ancar-ancar akan muncul ini, dan ternyata kebutuhannya ada di seluruh dunia. Resource dari Microsoft apa saja sih? Kalau tadi mungkin masih ada Microsoft Management Academy, ini sebenarnya sudah retired, akan dinonaktifkan akhir Juni 2022. Saat ini masih tersedia, namun tinggal menghitung hari. Ya, karena masih ada, saya tetap tampilkan sekilas. Nah, kontennya untuk belajar ada di mana saja? Ada di Microsoft Learn. Ada juga materi LinkedIn Learning. Kalau Microsoft Learn ini lebih banyak materi-materi teknologi dan technical, LinkedIn Learning ini materinya banyak yang lebih ke sisi manusianya. Misalkan communication skills, negotiation skills, public speaking, how to build your CV, how to nail a job interview, and so on. Itu banyak sekali. Nah, kalau yang materi-materi di sini nih memang materi yang sangat teknikal sekali. Mau itu siswa, mahasiswa, dan profesional bisa pakai ini, bisa manfaatkan semua. Nah, sertifikasinya ini yang silakan teman-teman ambil. Jadi kalau sudah belajar, tinggal ujian sertifikasinya untuk membuktikan kualifikasi kalau teman-teman ini sudah paham dan memenuhi kebutuhan dari industri. Zaman sekarang banyak yang tidak pandang S1, S2, S3, punya sertifikasi apa, punya portfolio apa, punya profil yang sekuat apa, itu bisa diterima dimanapun. Tidak mesti face-to-face lagi kerjanya. Ada beberapa teman saya dapat kerja di luar, tinggal di Indonesia. Wah, itu asik sekali. Gajinya standar keluar, biaya hidupnya di Malang.
Wah, itu benar-benar happy banget deh hidupnya. Nah, materinya ada dari Microsoft Learn. Nah, kontennya apa saja sih adanya? Nah, ini gambaran sederhananya, kontennya ada apa saja. Tapi jangan terpaku, hanya ada ini, banyak materinya yang sudah berkembang dan bertambah yang baru lagi. Nanti saya akan tunjukkan yang terbaru, roadmap seperti apa, dan teman-teman nanti bisa kita Q&A diskusi kira-kira tertariknya apa dan bagaimana mencapai pathway tersebut ya. Nah, ini materinya ada seputaran cloud, Azure, dari modern workplace, dari business application. Nanti ada lagi satu yang baru itu dari sisi Power Platform. Nah, ini sesuatu yang menarik lagi bagi teman-teman. Nah, materinya apa sih? Nah, kita mulai dari Microsoft Fundamentals dulu. Ini yang basic skills yang dibutuhkan untuk mengambil sertifikasi, kalau di Microsoft bilangnya advanced role based. Nanti sudah jadi level associate dan level expert, biasanya butuh sertifikasi dasar dulu ini, menjadi dasar untuk pemahaman skills yang lebih kompleks lagi. Nah, materi-materinya ini bisa dipelajari secara free di Microsoft Learn. Ada hands-on environment-nya juga, Azure Sandbox Environment, ada knowledge check, dan ada, kalau lulus nanti teman-teman bisa dapat badge. Nah, kalau mau dapat badge ini, perlu ujian sertifikasi. Nanti itu bisa dijelaskan oleh teman-teman dari MyEdusolve bagaimana kalau tertarik mengambil ujian sertifikasi ini. Yang penting belajarnya dulu. Sertifikasi itu urusan gampang. Cukup menyediakan waktu kurang lebih 60 menit untuk ujian kalau lulus, dapat sertifikatnya dan dapat badge-nya. Nah, sebisa mungkin sekali ujian lulus, jangan harus mengulang, sayang. Makanya belajar dulu. Nah, ini materinya juga. Nah, ini saya mau tunjukkan yang terbaru. Ini ada roadmap-nya untuk sertifikasi Microsoft. Nanti kalau mau lihat bisa dari sini, ak.ms/train-poster. Nah, ada apa saja sih materi-materinya? Kalau tadi saya tunjukkan pertama kan fundamentals-nya itu hanya ada Azure Fundamentals, Microsoft 365 Fundamentals, dan Dynamic Fundamentals. Sekarang fundamentals-nya saja sudah nambah banyak. Ada Azure Fundamentals, Azure Data Fundamentals, Azure AI Fundamentals, lalu masih sama Microsoft 365 Fundamentals, ada Dynamics 365 Fundamentals untuk CRM, ada Dynamics 365 Fundamentals untuk ERP, dan juga ada Power Platform Fundamentals. Dan sekarang nambah lagi nih, Security, Compliance, and Identity Fundamentals. Artinya spesifikasi role-nya ini berkembang, bertambah kompleks, dan kebutuhannya makin banyak. Nah, ini security ini satu tambahan sendiri nih, baru nih, karena nggak muat lagi di atas, dibuat di bawah. Nah, ini yang tadi saya bilang security, ada apa saja sih? Azure Security Engineer Associate. Security semua ini sekian banyak. Lalu sertifikasi yang lebih spesifik, Azure for SAP Workload Specialty, Azure Virtual Desktop Specialty, Azure Cosmos DB Developer Specialty, IoT Developer Specialty, ada Teams Support Engineer Specialty. Bahkan di sini sampai ada DevOps Engineer Expert, Azure Solution Architect Expert. Kalau teman-teman sudah punya sertifikat yang judulnya expert ini, dan lihat di sini ada bintang-bintangnya, ini nggak usah repot-repot cari kerjaan kemanapun, update CV di LinkedIn dengan semua sertifikasi itu, teman-teman semua yang dicari. Perusahaan-perusahaan sedang kewalahan mencari experts di bidang ini. Dan imbasnya ke Microsoft juga. Kenapa? Saya ditanya, berapa banyak sih lulusan mahasiswa sekarang yang udah belajar seperti ini? Bisa nggak langsung direkrut? PR saya mendorong mereka sampai ke level ini jauh, ini susah. Kalau mau jadi expert, ini rata-rata bukan dari lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate ya. Biasanya ini sudah punya portfolio, sudah punya pengalaman kerja sekian tahun, sudah punya pengalaman menghadapi kasus-kasus yang cukup menantang, cukup kompleks, cukup mau membuat kepala pecah, baru bisa dapat level expert ini. Bukan artinya ini terlalu jauh, terlalu mengawang-awang, sulit sekali dicapai. Mungkin tidak mudah, tapi bukannya mustahil. Mulai dari fundamentals dulu, targetnya mungkin kalau mau lulus sampai level associate deh. Ini belajarnya sudah lebih advance, bukan fundamental saja. Kalau sudah punya associate, nanti baru bisa sampai ke expert. Kenapa? Contohnya di sini. Ketika saya lihat di sini, apa sih Microsoft Certified Azure Solution Architect Expert? Syaratnya apa saja? Oh, ternyata harus punya beberapa sertifikat ini. Azure Administrator Associate, dan beberapa exam lagi. Nah, jadi opsinya ini harus punya sertifikasi seperti ini. Azure Administrator Associate atau Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions. Ini ujian-ujiannya yang harus dipelajari.
materi yang mesti dipelajari apa saja. Nah, ini banyak nih. Ini kan yang mendasar nih, ini beginner-nya. Tapi ini banyak yang advance-nya juga. Kalau mau ditanya berapa lama belajarnya, butuh waktu berapa jam? Nah, ini kelihatannya, oh, sebentar ya. 1 jam 33 menit. Ini hati-hati loh, ini advance. Kalian pikir 1 jam. Saya aja baca ini bengong. Ini yang ngerti ini benar-benar yang engineering hardcore sekali. Nah, mungkin belajar dari yang basic-nya dulu. Kalau yang basic-nya 8 modul berapa? Ada 9 jam, hampir 10 jam. Nah, jadi jangan lihat yang advance-nya. Ah, cuma sejam, gampang dong. Yang fundamental-nya dulu, 10 jam. Tapi bukan berarti panjang sekali dong. Ya memang, mau tidak mau. Tapi bukan berarti kalian buang waktu belajar yang fundamentals. Kenapa? Ini menjadi dasar untuk semuanya. Terutama bagi yang dari jurusan non-IT. Bagi yang background-nya sama sekali bukan technical. Nah, ini bisa dipelajari. Mungkin sharing sedikit saja, kami sedang coba dorong materi ini untuk di program Digital Talent Scholarship dengan Kominfo di track-nya Thematic Academy bagi para nakes di Indonesia. Sedang kami coba apakah bisa dipahami oleh mereka, seberapa kompleksnya. Nah, kalau nakes yang background keilmuannya beda total, berarti harusnya ini bisa dimanfaatkan, dipelajari oleh semua disiplin ilmu. Nah, kalau tadi saya tunjukkan teman-teman yang level advance, ini kan yang level expert, susah. Saya aja kalau mau lulus expert ini mungkin harus bertapa dulu, setahun kali benar-benar belajar dan hands-on dan tidak diganggu oleh pekerjaan lain. Tapi kan kenyataannya tidak mungkin ya, susah. Nah, kita pilih yang sesuai minat. Nah, misalkan kalau saya sarankan bagi teman-teman yang dari background non-IT, mungkin bisa dari Microsoft 365 Fundamentals atau dari Azure Fundamentals, atau kalau yang punya sedikit background coding, bisa eksperimen di Power Platform Fundamentals. Nah, Power Platform Fundamentals ini sesuatu yang menarik karena Power Platform ini merupakan tools untuk mengotomatisasi banyak hal, tapi pendekatannya low code or even no code. Artinya kalau mau belajar programming, tidak mesti hafal sintaks atau bahasa pemrograman tertentu. Yang penting logikanya, workflow-nya, bisnis prosesnya bisa diterjemahkan dan bisa diotomatisasi. Logikanya dulu yang penting nih, bukan bahasa pemrograman dulu dihafalin. Nah, ini kami sudah coba dengan teman-teman guru di seluruh Indonesia untuk mengotomatisasi proses-proses administrasi mereka. Contohnya, biasa kalau guru itu salah satu tugasnya adalah mengumpulkan nilai dari guru-guru lain bagi siswa di kelasnya. Di era pandemi ini, karena tidak tatap muka, ya dia tinggal otomatisasi buat form. Setiap guru mata pelajaran mengisi formnya, ketika sudah disubmit, otomatis dia bisa sampai cetak laporan hasil belajar siswa, atau report card, atau digital report card, atau e-report, itu bisa jadi otomatis. Dan bisa langsung dikirimkan ke orang tua. Biasanya kan kalau kita kirim raport, itu harus manual ya, pakai attachment satu-satu, kirim ke setiap siswa. 30 anak, 30 email berbeda, dan seringkali ketukar. Mungkin raportnya Alisa, tapi yang dikirim raportnya Kenanga. Saya orang tua bingung, ini anak saya harusnya Alisa, tapi kok raportnya Kenanga? Terus rapotnya bagus lagi. Begitu ntar dikirim yang benar, malah nggak sebagus ini. Akan kasihan anaknya. Nah, banyak hal-hal yang bisa diotomatisasi. Jadi, Power Platform ini sesuatu yang menarik untuk dieksplorasi. Dan materinya juga relatif cukup menyenangkan, bisa mengotomatisasi banyak hal. Nah, teman-teman bisa coba. Nah, ketika sudah belajar dari yang sederhana ini, bisa nanti lanjut ke materi-materi yang lebih kompleks di Power Apps. Kenapa? Dari hal yang sederhana seperti tadi, bisa menjadi otomatisasi solusi, misalkan untuk dari sisi bisnis. Misalkan ada permintaan untuk pengiriman barang. Misalkan dari cabang di Bali, minta kirim barang A, B, C, D dari Jakarta. Daripada dia kirim email saja, request, ada form di tanda tangan, lalu tim yang di Jakarta mengerjakan manual, dengan Power Platform, bisa dibuat form otomatisasi, begitu diklik submit, disebar ke masing-masing gudang yang berbeda, misalkan, lalu memproses, ya udah, ini yang dikirim sampai jadi form untuk pengiriman barang. Nah, itu semua bisa terotomatisasi. Jadi, kelihatannya sederhana, tapi banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan, dan aplikasi bisnisnya ini luar biasa sekali. Jadi, silakan teman-teman eksplorasi, mau belajar yang mana, kalau langsung mau mengarah ke sertifikasi. Ada juga opsinya, nah Microsoft Learn ini juga ada versi dalam bahasa Indonesianya. Beberapa materi itu sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, nanti bisa lihat di ak.ms/learnid, disambung semua.
nanti akan masuk ke halaman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini belum semuanya diterjemahkan, baru ada 5 modul fundamentals semua yang sudah diterjemahkan. Namun, rasanya untuk mulai itu sudah cukup banyak, silakan dipelajari. Nah, kalau teman-teman mau explore lebih lanjut, bisa berdasarkan produk, mau belajar tentang produk tertentu, atau mau belajar dari sisi role. Mau sebagai apa sih role-nya? Misalkan, tertarik menjadi data analis nih. Nah, belajar menjadi seorang data analis, track apa saja sih yang perlu dipelajari? Oh, ternyata belajar menggunakan Power BI, belajar menggunakan Power BI desktop, analyze data, data model. Nah, ini untuk belajarnya dulu, belajar skills-nya. Belum tentu semuanya harus tersertifikasi, tapi skills ini menunjukkan kemampuan teman-teman sudah paham tentang pemanfaatan Power BI, sudah paham bagaimana memvisualisasi data, gitu, mengolah data. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Mau sebagai apa misalkan? Data scientist ini yang populer nih. Nah, ini materinya ada. Belajar tentang machine learning modeling. Semuanya seputaran machine learning, Databricks, natural language processing. Nah, jadi semuanya ada pilihannya. Mau jadi apa sekarang? Sertifikasi juga ada di sini. Kalau mau lihat sertifikasi yang tersedia dan pathway-nya apa, sertifikasi pun nanti bisa dilihat. Oh, kalau saya mau jadi data analis misalkan, sertifikasinya apa ya sebaiknya yang saya ambil ujiannya? Nah, ini ada. Bahkan untuk jadi data scientist ini sertifikasinya sudah ke arah MCSA ini. Ini yang sangat advance. Nah, ini apa saja? Oh, ini banyak ini yang harus dikuasai untuk menjadi seorang data analis. Jadi, gambaran apa yang harus disiapkan oleh teman-teman semua ada di sini. Silakan pilih, silakan eksplorasi, maunya jadi apa? Maunya ke arah mana? Materi ada semua, silakan di sini eksplorasi. Ini sangat kaya, sangat resourceful, dan selalu bertambah. Jadi apa yang saya tunjukkan sekarang, mungkin 3 bulan lagi untuk menjadi data analis bukan hanya 18 ujian dan sertifikasi yang harus diambil. Mungkin nanti bertambah lagi jadi 20, 22, 21, saya nggak tahu. Karena banyak sekali skill set yang ditambahkan. Nah, artinya ini selalu berkembang, selalu belajar. Silakan teman-teman explore, silakan dipelajari. Misalkan seperti ini, ujiannya apa sih? Terus materi apa yang harus dipelajari? Silakan dipelajari dulu, nanti siap baru ujian. Teman-teman dari My EduSolve bisa membantu dalam ujian ini. Yang penting kalian belajar. Kalau belajarnya bagi teman-teman yang misalkan ikut di kampus Merdeka, studi independen, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatannya. Kenapa belajar ini bisa sendiri, tapi kalau ada yang mendampingi dan ada mentornya untuk bertanya, itu jauh lebih baik. Dan itu lumayan mahal ya, karena kan mencari mentor yang siap dan mau membimbing itu juga susah. Kenapa? Semuanya sibuk. Kenapa mereka mau berbagi ya? Karena bagi mereka itu satu passion dan panggilan juga. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Nah, mungkin dari saya segini dulu sambil kita lanjut diskusi. Kalau ada yang bertanya, saya kembalikan Alisa. Oke, sip. Makasih banyak Pak Obert atas pemaparannya ya soal Microsoft Learn. Ini menurut saya lumayan eye-opening ya, soalnya kayak ternyata resource-nya ada banyak banget dari Microsoft, dan kalaupun kita dari background non-IT, ternyata udah tersedia juga ya Pak, kayak pathway-nya tuh kita mau belajar dari mana, ada gitu di situ. Terus kalau misalkan kita masih belum tahu juga mau belajar skill apa, tapi kita udah mau tahu kita mau jadi apa, roles-nya juga ada di situ gitu. Jadi tinggal kitanya aja yang mau mulai belajar apa enggak gitu ya teman-teman. Jadi semuanya udah ada di situ. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut nih soal Microsoft Learn sama Pak Obert, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat box atau raise hand dan tanya langsung ke Pak Obert juga. Nanti kami persilahkan. Silahkan teman-teman. Oke, ini udah ada yang langsung raise hand. Pak Obert dari Dean Setiawan. Silahkan, Dean. Selamat pagi, Pak. Ini saya mau tanyakan tadi, Bapak itu kan panjang lebar menjelaskan kalau misalnya di sini nih role-nya itu kan bakal berkembang terus. Nah, ini kalau misalnya menurut pengalamannya Bapak untuk menghadapi perkembangan ini bagaimana? Kan soalnya mungkin apa yang harus disiapin biar kalau misalnya perkembangan itu kita terima bisa lebih mudah. Kan nggak kayak orang buta kita langsung lihat kemana arahnya gitu ya. Mungkin dari pengalaman Bapak bagaimana ya? Oke, pertanyaan bagus. Kuncinya sih lebih ke mindset dulu ya. Artinya role based itu mengikuti kebutuhan zaman. Kalau kita mencari sesuatu yang dalam tanda petik aman untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan tidak akan berubah,
Sekarang itu sudah tidak ada lagi cerita seperti itu. Bahkan kalau kita bicara pekerjaan yang dari dulu sampai sekarang pun ada dokter, pengacara, engineer atau teknisi, sekarang pun mau tidak mau mereka memanfaatkan teknologi. Jadi saya mungkin ambil contoh sedikit, lawyer, pengacara, salah satu ex-legal director di Microsoft, sekarang pindah ke perusahaan lain, tapi dia menjadi konsultan untuk legal law firm bertransformasi menggunakan teknologi. Kalau dulu kan law firm itu punya paralegal, punya staff banyak untuk mencari kasus-kasus referensi yang bisa dipakai di kondisi sekarang. Dan itu biasanya orang dan manual bisa nggak tidur berapa hari demi nyari kasus dari library-nya yang besar sekali. Sekarang itu bisa menggunakan machine learning, mencari kata kuncinya apa, kasus-kasus seperti apa. Itu bisa dicari langsung. Jadi penerapannya di setiap profesi akan berbeda dan akan unik. Mindset dulu yang harus kita kuasai. Mau belajar, mau berubah, dan siap mengikuti perkembangan zaman. Contoh, misalkan kamu mau ambil data scientist, yang rasanya memang lagi populer dan dicari sekarang. Skills data scientist yang dibutuhkan sekarang sejauh apa sih? Mungkin harus bisa sampai forecasting dan predicting. Tapi ke depannya akan sedalam apa lagi? Jujur saya belum tahu sekarang. Tapi yang jelas harus siap belajar lagi. Tidak bisa, sekarang saya sudah jadi data scientist, harusnya aman dong. Saya bisa kerja dengan gaji misalkan sekian belas, sekian puluh juta, dan pasti akan aman nih. Masa depan saya cerah. Belum tentu. Kenapa? Perubahannya drastis sekarang, cepat sekali. Kita harus siap bertransformasi menghadapi itu. Mungkin saya sharing pengalaman saya sendiri. Saya mulai karir 20 tahun lalu itu sebagai guru di sekolah, mengajar jenjang SMP. Sekarang pekerjaan saya ini mungkin 20 tahun lalu itu tidak pernah terbayang. Paling yang saya terpikirkan adalah saya jadi dosen untuk ngajarin guru lagi, atau ngajarin calon guru kan. Kan kebayangnya gitu. Tapi sekarang ternyata ada loh profesi, dan cukup banyak beberapa mitra kami yang fokusnya pada teacher training, in-service teacher training, dan tidak harus jadi lembaga kursus di bawah universitas. Jadi banyak yang bisa memberikan layanan-layanan yang dulu kita pikir nggak ada. Nah, hal yang sama nanti misalkan kamu sudah jadi data scientist, data engineer misalkan, bisa jadi kamu tidak harus bekerja di satu organisasi tertentu. Kamu bisa jadi konsultan. Misalkan di-hire oleh startup untuk mendesain model mereka, itu juga memungkinkan. Nah, dunianya luas, opportunity-nya sangat besar, dan tidak ada yang bisa pasti. Kalau sudah belajar ini, pasti akan mutlak. Mindset kamu harus terus mau berkembang. Kamu ikut studi independen saat ini, mungkin belajar seputaran data analis, atau misalkan MOS yang expert, Excel expert. Itu mungkin baru satu starting point. Misalkan kamu tertarik ternyata mendalami data, itu banyak sekali, bidang datanya luas. Atau bahkan mau masuk ke industri apapun bisa. Misalkan mau masuk ke BPS di pemerintahan kan, mengolah data statistik negara. Itu sesuatu yang rumit gitu. Nanti pasti kamu belajar banyak hal lagi. Kenapa? Kamu belajar jadi data analis sekarang, belajar data crunching, modeling, manipulating, and presenting, that's just one part. Nanti misalkan kamu masuk ke BPS, kamu juga akan diterjunkan sampai ke bagaimana sih data collection itu. Kalau datanya sudah dapat, sudah bersih, enak. Tapi kalau kamu harus survei keliling rumah ke rumah, interview orang satu-satu nanya, datanya dibutuhkan ABCD, tapi dapatnya sampah, dan harus dicari intinya dari sampah itu. Nah, itu skill set lagi. Jadi pasti kamu akan belajar terus. Mindset kamu jangan sampai, ya, this is what I did, this is what I learned, this is what I need to do, this is what I want to do, and that's it. Siap-siap belajar ilmu-ilmu lainnya. Nah, makanya kesempatannya sebenarnya di dunia sekarang ini, sesuatu yang saya 20 tahun lalu nggak dapat adalah saya bisa lihat pathway-nya kalau mau jadi satu role tertentu, harus belajar ilmu apa sih? Kalau dulu harus kuliah dulu, bayar, investasi waktu, disiksa sama dosen, tugas banyak, ujian, berusaha lulus, udah lulus pun nggak ngerti, dan akhirnya bingung. Terus, mau jadi apa ya di sini ya? Ternyata begini, oh, this is not what I want to do, this is not what I enjoy doing. Nah, akhirnya belajar lagi hal yang lain. Nah, di sini kesempatannya udah beda. Jadi yang penting sekarang, yang selalu saya ingatkan ke semua orang, mindset-nya dulu nih dirubah. Kalau kamu sudah punya mindset yang mau belajar, materi apapun kamu bisa pilih leluasa. Di Microsoft Learn itu banyak. Silakan explore. Mau itu yang technical, atau misalkan kamu mungkin loncatnya yang lebih ekstrim.
Enggak deh, mungkin saya mau coba jadi educator misalkan. Banyak juga loh yang dari background teknologi, teknik, MIPA, dan lain-lain, malah terjunnya jadi educator. Ada materi untuk menjadi seorang educator yang modern itu seperti apa sih? Silakan. Jadi, the choice is yours. Yang penting mindset-nya dulu. Itu, Jan. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat detail. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Dan, atas pertanyaannya. Berarti kayak dari penjelasan Pak Albert tadi tuh kayak saya sendiri ngerasanya kayak we still have a very long way to go ya Pak. Kayak ternyata masih banyak banget nih yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan diri untuk siap juga menghadapi transformasi digital dan juga perubahan dan juga perkembangan teknologi dan dunia digital yang pasti masih akan berlanjut ya Pak sampai kapanpun gitu, dan demand-nya juga pasti akan berubah gitu. Nah, berarti untuk menghadapi itu yang penting kita punya growth mindset dulu gitu ya intinya Pak. Yang penting kita mau belajar dulu, jadi nanti ada perubahan apapun kita kalau udah mau belajar semoga bisa untuk mengikuti perubahan tersebut dan bisa beradaptasi juga gitu. Untuk teman-teman yang lain silakan ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Albert baik melalui chat box maupun dengan cara unmute atau raise hand terlebih dahulu dan bertanya langsung kepada Pak Albert. Silakan teman-teman. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, ini aku pribadi mau nanya Pak Albert. Untuk Microsoft Learn sendiri, itu kan tadi Pak Albert udah kasih lihat ya beberapa, dan udah kebayang juga ternyata PC-nya lengkap dan lain sebagainya. Tapi untuk resource-nya sendiri itu dalam bentuk apa ya Pak? Kayak apakah ada video course-nya kah yang self-paced learning atau modul atau seperti apa Pak? Oke. Ini saya coba tunjukkan lagi langsung ya. Oke, misalkan ini tadi ya data. Nah, teman-teman bisa langsung belajar atau bisa bikin profil dulu nih. Bikin profil di sini tujuannya supaya kalau teman-teman tidak selesai course-nya, nanti bisa lanjut kapanpun. Tidak mesti di satu hari ini selesai semua. Nah, tidak perlu bayar. Oke, coba kita klik masuk. Nah, jadi pasti nanti akan attach ke profil saya di kantor. Nah, misalkan, kita lihat materinya apa sih? Nah, ini kan contohnya, ini pengantar. Image bisa di zoom. Kita coba klik next. Nah, ini kebetulan kebanyakannya ini yang teks. Nah, ada beberapa yang kombinasi dengan video, ada yang sandbox Azure environment, jadi mereka bisa coba hands-on. Nah, tapi dari itu tengah-tengahnya juga ada checkpoint pasti. Okay. Apa yang kita cari? Nah, ini bisa lanjut. Nah, bisa lihat benar atau salah. Oh, ternyata skor saya jelek karena hanya asal pencet ini. Gitu. Nah, achievement-nya, nah bisa dapat badge. Nah, nanti akan dapat poin. Kalau kalian login, nanti akan dapat poinnya. Microsoft itu punya yang namanya Indonesia Belajar Cloud. Nah, belajar mscloud.com. Nah, kalau tadi kan di MS Learn, teman-teman lihat kontennya ada. Nah, di sini kurang lebih sama, kontennya juga dari Microsoft Learn. Mungkin ini bisa menambah semangat. Jadi bisa ngumpulin poin yang tadi, kan kalau selesai satu course, jadi dapat 100 poin, dapat ada yang 700 poin totalnya kan. Nah, di sini tuh ada hore-horenya lah. Kalau yang sudah selesai berapa learning path, berapa konten, berapa poin. Nah, ini leaderboard ini nanti bisa redeem hadiah Microsoft. Nah, ini ada dapat kaos, ada dapat tumbler, ada macam-macam lah. Menjadi penyemangat saja. Kalau langsung ke Microsoft silakan, tapi mumpung masih ada, silakan aja lah. Iseng-iseng berhadiah kok. Gitu. Baru nantinya ujiannya ke Microsoft kalau sudah siap. Nah, ini kan baru dari sisi belajarnya. Coba sekarang kita lihat yang lain ya. Kalau tadi itu hanya teks saja, kayaknya kurang menarik. Nah, kita coba lihat. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini sampelnya, tapi kita bisa copy. Kalau kita mau coba langsung compile, bisa ini berjalan atau tidak codingnya. Lengkap banget berarti ya Pak, kayak nggak cuma teks aja, tapi juga ya menyesuaikan dengan mungkin ada yang beberapa teman-teman yang mau coba langsung, terus juga udah disediain untuk contoh coding dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa kontennya dalam video juga, karena kalau membaca saja sulit dan ada materi-materi memang lebih bisa dipahami kalau mendengarkan orang bicara. Karena kan ada intonasi, ada penekanannya, ada pemahaman yang bisa disampaikan melalui audio visual yang lengkap gitu. Jadi ini sangat sangat kaya sekali.
Oke, sip. Ini kebetulan ada pertanyaan nih Pak di chat box dari Agung. Saya ingin bertanya bagaimana jika kita punya sertifikasi tetapi tidak punya pengalaman kerja, terutama seperti data analis yang berperan besar dalam perusahaan, langkah apa yang harus diambil ya Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus ini. Kalau sudah punya sertifikasi tapi belum punya pengalaman kerja, mau tidak mau kalian harus punya portfolio. Nah, portfolio ini bisa bebas kok. Tidak harus portfolionya dari satu perusahaan yang besar. Contohnya paling gampang misalkan kompetisi ini. Kadang kan ada kesempatan jadi intern atau misalkan kalian yang aktif di organisasi kemahasiswaan terlibat dalam satu event, dalam satu project. Kalian terapkan skills kalian di situ, itu bisa diterima sebagai portfolionya. Bukan berarti kalian memaparkan secara detail data-datanya, tidak. Tapi kalian bisa cerita apa yang kalian lakukan, workflow-nya seperti apa, end result-nya seperti apa, dan mungkin bisa memberi sedikit snapshot, ini loh hasil kerjanya, dengan datanya ditutup. Karena data itu kan sebenarnya sensitif. Tapi kalian bisa misalkan menunjukkan visualisasi yang saya buat seperti ini, sehingga mudah dipahami. Data-datanya tidak boleh di-share leluasa. Nah, kalau misalkan kalian dapat kesempatan internship, coba tanya, bolehkah data ini, sampel kerjaan kalian, dikutip juga untuk jadi portfolio? Nah, itu tergantung dari negosiasi dengan perusahaannya. Bukannya tidak mungkin, namun yaitu jaga privasi datanya. Nah, kalau mau pakai data dummy juga boleh, silakan, tapi terkadang lebih baik kalau memang dari project yang real. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Kadang gini, data dummy itu biasanya data itu biasanya sudah dibersihkan. Yang paling sulit adalah ketika dari kondisi real, bagaimana sih membersihkan data, mengolah data, dan memvisualisasi data. Kalau itu kalian bisa tunjukkan, artinya skills kalian itu juga sudah cukup lengkap. Again, jangan terjebak, saya punya sertifikasi ini, artinya saya sudah bisa, namun coba lihat juga, sebelum mencapai ke tahap itu, skills apa lagi sih yang dibutuhkan. Nah, ini yang terkadang tidak disadari, nah itu harus terjun langsung. Misalkan ya membuat survei, biasa kan mengumpulkan data itu yang paling sulit, dan membersihkan data. Mengumpulkan data itu relatif gampang, membersihkan data, dulu saya ingat banget dosen saya bilang, how you filter gold from garbage. Jadi idealnya garbage in, gold out. Tapi kebanyakan malah garbage in, garbage out. Itu problem dulu sebelum dibantu dengan mesin, sebelum dibantu dengan teknologi. Kalau manusia mau filter dan datanya jutaan, nah seringkali banyak hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi ya silahkan dicari kesempatan, cobalah internship atau mengerjakan proyek-proyek yang kalian mungkin volunteer dulu. Jangan berpikir semuanya harus dibayar. Karena itu jadinya chicken and egg. Dibayar kalau punya portfolio bagus, tapi kalau tidak punya kesempatan, bagaimana bisa punya portfolio? Nah, ya itu terkadang memang butuh volunteer, butuh internship. Syukur-syukur internship yang dibayar. Ada juga kadang internship tidak dibayar. Namun kalau dapat ilmu yang kaya, itu bisa menjadi batu loncatan kalian kemanapun. Saya juga zaman kuliah dulu ya, ikut kegiatan kemahasiswaan, pernah jadi volunteer juga, jadi belajar banyak skills yang ternyata terpakai di keseharian sekarang, yang dulu nggak pernah dapat di kuliah. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Pak Albert. Itu ya, Kak. Tadi siapa yang bertanya? Kak Agung ya. Semoga menjawab. Nah, mungkin selain dari volunteer dan internship, juga mungkin teman-teman punya network yang mereka lagi starting small business, lagi starting UMKM, atau punya organisasi juga. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa volunteer diri sendiri dan kayak menawarkan ke mereka, supaya teman-teman punya portofolio dulu nih gitu ya, Pak. Nah, nanti kan kalau misalkan udah punya portofolio dari real project yang benar-benar ada gitu ya tantangan yang benar-benar mereka hadapi, butuh datanya seperti apa. Nah, dari situ bisa jadi batu loncatan teman-teman untuk opportunity yang lebih besar lagi gitu ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Yang lain silahkan, ada lagi yang ingin bertanya. Kita masih ada beberapa waktu, jadi masih bisa menerima beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, baik melalui chat box maupun ada yang mau tanya langsung juga nggak apa-apa. Mungkin terlalu banyak kali materinya untuk dicerna. Masih memproses sepertinya ya Pak, karena memang tadi aku lihat juga resources-nya memang lumayan banyak sekali di Microsoft Learn. Dan ya, kalau aku juga jujur baru tahu ini juga bahwa resources-nya sebanyak itu, dan itu berarti aksesnya gratis kah Pak, atau ada premium akses atau bagaimana? Semuanya gratis, hanya butuh buat
akun profil saja agar semua perjalanan pembelajarannya ada transkripnya. Ke tracking juga gitu ya, pakai kita bisa ngelihat progres kita juga gitu belajarnya mungkin. Betul. Kan teman-teman kayak udah enak ya semuanya, kayak udah gratis, kita tinggal buka aja website Microsoft Learn dan udah bisa mulai langsung belajar. Resources-nya ada semua di situ. Nah, yang menarik adalah Microsoft Learn ini didesain untuk siapapun yang mau belajar. Jadi, kalau misalkan kalian masih di jenjang SMA, atau mungkin ada yang SMP, jadi merasa tua sekali sih. Dan di perkuliahan, materi ini juga dipakai oleh mungkin orang tua kalian kali ya. Di dunia industri, sekarang ini kami juga mendorong para IT, bukan hanya IT sih, kami juga mendorong customer-customer kami di berbagai sektor untuk mempelajari teknologi Microsoft. Baik itu orang IT-nya, ataupun siapapun yang tertarik belajar tentang teknologi Microsoft. Dan materi yang sama, ini yang mereka pelajari dari Microsoft Learn juga. Jadi, apapun yang kalian pelajari, jangan dipikir ini materi belajar untuk ujian saja sudah. Ini materi yang dipakai oleh orang-orang yang bekerja di industri sekarang, mempelajari teknologi Microsoft loh. Artinya itu ilmu yang betul-betul dipakai di industri langsung, bukan hanya textbook atau konten di kampus atau di kelas saja. Ini ilmu yang sama yang dipakai di dunia kerja. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh, jangan merasa cuma belajar doang ini, ntar nggak ada gunanya. Jangan salah. Yang di ini pun sama pakainya, belajarnya. Mau itu di oil company, banking, telco, semuanya belajar hal yang sama. Itu penting juga sih Pak, soalnya kayak mungkin kita agak berat ya kalau misalkan ini cuma materi doang, tapi kayaknya nggak bakalan kepake gitu ya ketika di dunia profesional nanti, tapi ternyata enggak loh teman-teman, itu ternyata relevan juga dengan apa yang dilakukan oleh para profesional gitu ya Pak. Betul, yang sama persis dipakai profesional di industrinya, belajar, dan mereka pun banyak yang sudah senior, tapi ketika belajar teknologi, mereka pun mulai dari dasar lagi. Gitu. Berarti benar-benar lifelong learning ya, kita di dunia digital dan dunia IT ini benar-benar nggak bisa kalau misalkan kayak ngerasa, oh aku udah menguasai skill ini, berarti udah semuanya bakal lancar, nggak kayak gitu, tapi ternyata memang harus terus-terusan belajar, bahkan ketika nanti udah jadi profesional juga harus tetap belajar dan beradaptasi dengan demand yang ada gitu. Oke, teman-teman yang lain silahkan, adakah lagi yang ingin bertanya? Ini masih mencerna banyak sekali materi. Yeah. Memang, dan ini juga mungkin saya tambahkan sedikit. Boleh Pak. Hati ketika menghadapi explosion of information. Ini yang banyak sekali terjadi. Mungkin barusan itu satu contoh. Ternyata ada resource yang sangat besar, sangat powerful. Bingung saya mau mulai dari mana. So, mungkin kalian bisa mulai dari apa sih yang menjadi minat kalian dulu. Nggak usah bicara passion ya. Passion doesn't pay your bills kadang. Gitu. Itu kan yang banyak cerita sekarang. Tapi kira-kira kalian minatnya kemana? Ingin belajar ilmu apa? Eksplorasi situ dulu. Dalami itu, jangan pikirkan yang lain. Karena kalau lihat resource banyak, oh kayaknya ini juga penting nih, ini kayaknya juga bagus, ini kayaknya butuh. Kalian akan tenggelam. It's very easy to be overwhelmed with the abundance of information. Dan akhirnya malah tidak tahu mau jadi apa. Tersesat dan tidak jadi apapun. Fokuslah pada apa yang kalian minati dan coba set target. Misalkan 3 bulan ini saya mau belajar ini dulu nih, saya dalamin. Ternyata setelah dipelajari, maybe this is not what I really want to do, saya mau coba yang lain, silakan. Itu boleh kok. Bukan berarti, berarti udah buang 3 bulan nih. Enggak, kalian belajar sesuatu, kalian punya knowledge, punya skills, mungkin tidak terpakai saat ini, atau mungkin 3 bulan atau 6 bulan, setahun kemudian belum terpakai, tapi percaya pada satu masa nanti, mungkin itu akan terpakai. Dan kalian tidak sadar, ternyata kalian sudah pernah belajar dan paham sedikit banyak apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan. Jadi, coba kalian desain sendiri, maunya kemana, mau jadi apa, mau belajar apa dulu. Pelajari itu, diperdalam dulu, dan silahkan untuk mengeksplor lagi hal-hal di samping hal yang utama ini. Nah, tapi ya itu, jangan dikit-dikit nyoba ini, paralel, pasti tenggelam, pasti tidak jadi apapun, sayang. Sebaiknya memang betul-betul fokus satu dulu dan set waktu. Saya mau belajar data science misalkan 3 bulan ini.
Terus berikutnya, mungkin saya coba security nih, kayaknya menarik kan data dipasangkan dengan security, itu orang pasti nyari nih, sudah paham tentang datanya dan bisa mengamankan datanya. Nah, silakan dikombinasikan, dan jangan takut mencoba lah. Tapi ya itu fokus dulu, one step at a time. Don't let yourself be overwhelmed with the abundance of information di dunia sekarang ini. Itu yang paling harus diingat sih, paling mudah tenggelam. Betul. Iya, jangan sampai kayak ngoyo nih di awal kayak aku mau belajar skill ABCDFGH tapi ternyata malah terlalu overwhelmed dan akhirnya berhenti di tengah jalan gitu ya Pak. Mendingan fokus dulu di satu hal, start one thing at a time, terus kayak maybe start with something that excites you the most dulu kali ya Pak, kayak yang bikin mau belajar terus gitu daripada belajar banyak dulu di awal tapi berhenti di tengah-tengah gitu teman-teman. Itu tips dari Pak Obert ya. Ini ada tadi Dean ada yang mau ditanyakan lagi sepertinya, silakan Dean. Ya Pak, saya mungkin mau tanya kalau misalnya tadi di customize itu kan mungkin nanti jadi sedikit acak kan. Itu saya mau tanya kalau misalnya track belajarnya itu nanti bakal bisa dilihat maksudnya mungkin kayak bisa ditaruh di LinkedIn atau di mana gitu untuk proses belajarnya. Jadi kayak ada tahu tracknya. Soalnya kan mungkin kalau belajarnya itu misalnya belajar ini tapi mungkin sampai tahap ini, terus belajar ini sampai tahap ini itu gimana? Bisa saja. Jadi kalau kalian buat portfolio itu di LinkedIn, bisa kok. Nanti kan di LinkedIn itu bisa tampilkan skills apa sih yang sudah kalian pelajari. Profilnya biasanya kan kalau di Microsoft Learn ini, kalau sudah sampai tahap tertentu itu bisa disimpan dan bisa di-share ke LinkedIn pencapaiannya. LinkedIn sendiri kan juga berkembang terus fitur-fiturnya. Nah, memang idealnya yang akan langsung dicari dan muncul oleh potential employer adalah kalau kamu punya sertifikasi tertentu. Tapi tanpa sertifikasi pun bisa kamu update sudah belajar materi apa saja. Saat ini juga Microsoft sedang mendorong semua yang belajar di Microsoft Learn untuk update profil di LinkedIn-nya. Sudah belajar apa sih? Sudah belajar tentang Azure misalkan. Sudah belajar tentang data fundamentals, sudah belajar tentang AI. Silakan update LinkedIn kalian profilnya. Kadang bisa sebatas, oke, saya setelah menyelesaikan course ini, di sini, ini link-nya, ini batch-nya. Bisa. Jadi ya memang betul portfolio itu lebih penting daripada sekedar ujian akhirnya saja. Ketika kamu sedang mulai membangun brand kamu sendiri ya. Kan ujung-ujungnya kalau kita mencari pekerjaan ini, kita harus bisa menjual our personal brand. Kalau sudah sampai tahap tertentu mungkin nanti baru difilter lagi yang sudah dipelajari tapi punya sertifikasinya dan punya portfolio yang lebih menarik, nah itu bisa dikurangi. Kenapa? Kalau LinkedIn-nya terlalu panjang, terlalu penuh juga terkadang orang capek bacanya, tapi lebih baik highlight nanti apa saja sih yang menjadi success stories yang dalam tanda petik seksi kalau dijual. Tapi selama belajar silakan masukkan portfolionya semua dulu, sudah belajar A, B, C, D. Dari situ employer akan melihat, oh anak ini sedang belajar dan sudah separuh perjalanan, dia sudah menguasai ini. Jadi kalau diundang untuk jadi intern di tempat kita, dia sudah bisa menjalankan ini dan memperkaya lagi kemampuan dia, gitu. Baik Pak, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Dean atas pertanyaannya. Oke teman-teman, karena kita sebentar lagi udah 10.30 ya, mungkin kita bisa terima nih satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin aku mau tanya satu lagi Pak, konfirmasi satu hal lagi, itu berarti ada expired-nya kah, expiry date-nya kah untuk kayak akses di Microsoft Learn atau itu bisa kita akses terus-menerus selamanya? Itu pertanyaan bagus. Oke. Ini mungkin saya tunjukkan lagi nih di sini. Nah, kalau tadi contohnya, ini kan modul yang baru ya. Nah, kalau tadi kan kita sempat lihat beberapa materi ini ada yang kadang dia mau expired. Saya tidak bisa bilang berapa lama dia baru expired, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan di market gitu. Tadi kan contohnya ada beberapa yang ujian ini akan retire di bulan apa, tanggal berapa. Kadang beberapa materinya itu akan ikut retire, tapi akan digantikan dengan yang lebih baru, yang lebih relevan. Jadi kalau dibilang expired dan tidak ada lagi, mungkin karena memang sudah berkembang sekali gitu. Biasanya tuh nanti ada beberapa ujian memang dia mau expired. Jadi pathway ini nanti juga akan ikutan expire sampai tanggal berapa. Nah, bisa saja kalau mau terus belajar ambil itu silakan. Itu
tidak salah juga, nanti ditambahkan lagi dengan yang baru. Biasanya itu akan saling melengkapi. Nah, kenapa retired? Honestly, it's not easy to maintain too many examinations, too many certifications, dan kalau memang sudah harus berevolusi, ya mau nggak mau harus berevolusi dan berkembang. Kan seperti Microsoft Office Specialist Certification pun yang di-maintain pasti 2 versi terakhir ya. Jadi tidak sampai versi 2013. Kalau ditanya itu expired atau tidak, well, kalau masih ada yang butuh pakai Office 2013, silakan. Produknya sendiri memang masih ada, namun direkomendasikan pakai yang terbaru. Dan ini ya, kalau dibilang expired, bukan artinya tidak dipakai. Nah, mungkin memang lebih disarankan pakai yang terbaru. Karena dari sisi fitur, sisi keamanan, dari sisi dukungan, dan lain-lainnya itu lebih baru dan lebih sesuai kebutuhan zamannya lah. Nah, itu sih perbedaannya. Ini giliran cari nggak ketemu ya, mana tadi yang udah ada expiry. Suka begitu. Iya, giliran mau dikasih lihat suka hilang ya Pak dan lupa letaknya di mana. Kalau yang baru-baru kan ini ya. Nah, sorry. Terus contohnya ini nih, tadi mana? Ya ini kan ada update. Nah, jadi pasti akan diberi informasi kalau ini ya di-update atau di-retire atau di-refresh atau apa, pasti selalu ada update-nya. Kenapa? Teknologinya berkembang luar biasa cepatnya. Jadi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Mau nggak mau kita yang harus keep up ya Pak sama perkembangan yang ada. Betul. Ya memang ini konten banyak sekali. Saya bilang jangan sampai tenggelam. Satu, coba fokus itu saja supaya ada pegangan bagi kalian sendiri. Saya maunya ini, ya udah saya pegangan di sini dulu. Jangan mudah tergoda dengan yang lain-lain. Itu pasti tenggelam. Oke, terima kasih banyak Pak Obert atas penjelasannya ini. Mungkin tadi pertanyaan dari saya menutup ya Pak sesi Q&A pada sesi pada pagi hari ini. Karena waktunya sedikit lagi, udah mau lanjut ke sesi agenda selanjutnya. Jadi aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Obert yang sudah menjelaskan banyak sekali ya ke kita dan juga langsung showcase dan demonstrate gitu ya di Microsoft Learn ada apa aja. Jadi kita udah lumayan kebayang dan udah langsung aku pribadi juga kebayang itu pasti akan helpful sekali kalau misalkan kita mau belajar digital skills yang baru gitu, apalagi untuk adaptasi sama demand digital skills yang ada gitu ke depannya di industri apapun gitu. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Obert sekali lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah mengikuti sesi hari ini.